Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Kotifa Subaktigai. Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Al-Hadis. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu pengertian tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pengertian hadis sahih. Sahih merupakan lawan kata dari saqim, yaitu sakit. Menurut bahasa, hadis sahih merupakan hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Dari Ibnu As-Salaha, beliau mendefinisikan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disanadkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh atau perawi yang adil dan dabit hingga akhir sanadnya, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kezabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak syad. Dari kedua pengertian di atas dapat kita pahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak cacat dan tidak rusak. Selanjutnya yaitu pengertian hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Sedangkan menurut Imam Tirmizi, hadis hasan mengartikan hadis hasan sebagai berikut: tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan atau syad, dan hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan lain. Dari kedua pengertian di atas dapat kita pahami bahwa hadis hasan adalah hadis yang tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Yang menjadi perbedaannya adalah hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Selanjutnya hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah. Secara bahasa, hadis dhaif merupakan hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Selanjutnya hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah. Secara bahasa, hadis dhaif merupakan hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara epistemologi, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis dhaif merupakan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih, dan tidak pula terdapat syarat-syarat hadis hasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hukum meriwayatkan dan mengamalkan. Pertama, dari hadis dhaif. Ada 3 pendapat tentang hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif. Pertama, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam fadail a'mal maupun dalam hukum syariat atau halal, haram, wajib, dan lainnya. Dengan syariat dhaifnya tidak dhaif syahid atau lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih kami sukai daripada pendapat ulama atau ra'yu, karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada na'as lagi. Sedangkan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, karena menurut Abu Dawud hadis dhaif lebih kuat daripada ra'yu. Kedua, boleh ada sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail a'mal, zuhud, nasihat,
kisah-kisah selain hukum syariat dan akidah. Selama hadis tersebut bukan hadis maudu atau palsu. Dalam mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail amal, para ulama menyarankan 3 hal, yaitu yang pertama, hadis tersebut tidak boleh syahid dhaif atau lemah sekali. Kedua, hadis tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat Islam. Ketiga, ketika mengamalkannya, kita tidak boleh meyakini kebenaran hadis tersebut, supaya tidak menisabkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda Nabi. Ketiga, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal fadail amal maupun dalam hukum syariat. Yang kedua, hadis maudu. Para ulama ahlul sunnah wal jamaah sepakat mengharamkan berbohong dalam perkara yang berkaitan dengan hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan targhib atau tarhib. Semuanya termasuk dalam salah satu berbohong atas nama seseorang, apalagi berbohong atas seseorang yang diturunkan wahyu kepadanya. Berkenaan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah berkenaan dengan kedudukan orang yang membuat hadis tersebut. Apakah dia menjadi kafir dengan perbuatannya itu, dan ada periwayatannya diterima kembali sekiranya dia bertaubat. Jumhur ahlu sunnah berpendapat bahwa orang yang membuat hadis-hadis maudhu tidak menjadi kafir dengan pembohongan itu, kecuali ia menganggap perbuatannya itu halal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.